Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celebes People, sedang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda dalam obrolan Karebosi yang akan membahas tema Mystery Box. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan sebelumnya telah mengeluarkan fatwa haram terhadap jual beli model Mystery Box. Mystery Box adalah tren baru, cara seller atau penjual di toko online untuk menjual barang mereka dengan cara yang tidak biasa. Pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar misterius dan tidak terduga. Dan kemudian setelah membayar sejumlah uang atas fenomena ini, masyarakat banyak dirugikan. Celebes People, seperti apa dan bagaimana menyikapi praktik jual beli mystery box ini dan bagaimana hukumnya secara syar'i, serta bagaimana juga masyarakat lebih mewaspadai. Saya Hajratul Aswad akan menemani Anda selama 60 ke depan membahas mystery box bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Celebes TV, yakni ada Ustadz Nasrullah bin Sapa selaku anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak di studio Celebes TV. Dan kemudian ada Bapak Arianto Burhan selaku Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di studio Pak. Baik, saya langsung bertanya ke Pak Ustadz ya Pak. Pak, menyikapi praktik jual beli mystery box ini seperti apa sih Pak dan juga bagaimana? Baik, yang paling pertama ketika kita berbicara tentang hukum ya, maka ini harus betul-betul dirunut dari awal, karena hukum, terutama hukum agama itu tidak keluar serta-merta begitu saja. Maka yang paling pertama kita lihat apa sih sebenarnya mystery box itu, lalu kemudian nanti kita lihat karena segala sesuatu itu ada hukumnya, ya ada hukumnya. Pertama ya secara singkat ya seperti juga tadi disampaikan bahwa mystery box itu adalah orang menjual kotak box yang mana kita tidak tahu apa isinya di dalam. Orang sebenarnya tidak membeli boxnya, tetapi dia membeli isinya, yang mana isinya itu dia tidak tahu. Nah lalu kemudian disinilah muncul potensi-potensi konflik sebenarnya. Nah, kenapa kemudian Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan akhirnya mengeluarkan hukum untuk meredakan kira-kira potensi konflik yang akan muncul. Apakah itu potensi konflik misalnya antara penjual dengan pembeli dan sebagainya. Nah, potensi-potensi konflik tersebut itu bisa muncul dari berbagai sudut pandang. Pertama, potensi itu bisa muncul karena mystery box ini dia bersifat judi, untung-untungan. Bersifat judi, itu seperti apa maksudnya Bapak? Artinya begini, judi kan untung-untungan. Untung-untungan. Ya? Untung-untungan. Jadi misalnya saya membeli sebuah box, yang saya inginkan sebenarnya adalah sesuatu yang ada di dalamnya itu harus lebih baik misalnya daripada nilai yang saya bayarkan. Tetapi ternyata yang muncul adalah mungkin bahkan lebih rendah dan jauh lebih rendah daripada nilai yang saya bayarkan. Maka disitulah kemudian muncul dari sisi perjudiannya. Ada unsur perjudian gitu Pak ya? Iya, betul. Jadi untuk lebih mewaspadai hal ini harus seperti apa sih? Nah, memang makanya untuk mewaspadai ini, maka kemudian MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan hukum itu, pengharaman itu, agar misalnya tidak ada lagi orang yang merasa tertipu, kemudian merasa dirugikan dengan adanya transaksi itu, maka kemudian MUI berpikiran bahwa ini harus di stop, ini harus dihentikan ya. Gitu Pak ya. Baik, saya ke Bapak Arianto Pak, menyikapi mystery box ini, pandangan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Tentu saya mencoba meninjau dari segi bisnis ya. Konteksnya tadi kami meyakini bahwa apabila pihak MUI telah mengeluarkan fatwa haram, maka ya kami tentu sebagai warga negara yang baik dan tentunya sebagai seorang muslim itu kami taat dan patuh Pak Ustadz. Tetapi saya mencoba melihat dari fenomena bisnisnya ini bahwa ini adalah salah satu strategi pengusaha untuk meningkatkan income pendapatan. Income atau omsetnya begitu. Omset pendapatan. Tentunya memang seperti yang dikatakan Pak Ustadz bahwa ini memang ada potensi kerugian yang lebih besar karena konsumen atau calon konsumen ini
tidak tahu persis apa isi barang yang ada di dalam mystery box. Dan ini memang fenomena, kalau kami mengatakan bahwa ini adalah fenomena strategi bisnis online. Apalagi memang kita tahu bahwa bisnis online ini sebenarnya sudah berbagai macam bentuknya. Sudah berbagai macam bentuk. Bahkan ya kalau kita bercerita mungkin sampai yang update-nya mungkin metaverse dan sebagainya. Di situ memang dunia dunia digital, kemudian kalau tanda kutip dunia maya ini betul-betul menawarkan sesuatu yang hampir tidak bisa dianalisa oleh akal pikiran. Akal pikiran itu berbentuk seperti apa sih Pak? Contoh-contoh dari bisnis yang tidak sampai di akal pikiran kita? Ya contoh di metaverse mungkin ya. Di situ kita bisa melakukan transaksi jual beli, bahkan kita bisa membeli lokasi tanah. Ya kalau mungkin layaknya kita menonton sebuah film animasi. Film animasi ini secara ya kalau mungkin animasi kalau secara real ini kita hanya bisa berjalan di darat, tapi kalau mungkin di animasi kita bisa melakukan yang lebih dari itu. Mungkin bisa dalam sekejap berpindah tempat dan sebagainya. Nah inilah dunia online atau dunia digital yang perkembangannya yang sudah sangat luar biasa. Nah kembali ke mystery box, sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah memang strategi pengusaha, mungkin tanda kutip strategi para pebisnis untuk meningkatkan income. Ya sebenarnya kalau saya mau sedikit memberi saran, memang sebaiknya memang ini kalaupun misalnya hal ini bisa dibuat ada kebijakan, mungkin ini harus ada aturan-aturan yang jelas. Aturan jelas dalam artian begini. Contoh misalnya untuk nilai tertentu, misalnya nilai-nilai tertentu ini mungkin sudah ada nilai barang yang jelas, artinya tidak lagi seperti itu kejadiannya mungkin dari nilai membawa mungkin nilai 1 juta, ternyata nilai barang ada yang 100.000. Tapi memang sudah jelas yang kita lakukan adalah bagaimana supaya barangnya ini memang bukan seperti itu yang diinginkan, tapi nilai yang nilai 1 juta, tapi kan nilai 1 juta televisi ini banyak, mereknya yang berbeda, mungkin seperti itu dibuat aturan-aturannya. Artinya tapi kalau model seperti ini memang ini cukup meresahkan lah masyarakat dengan adanya beberapa kejadian. Dan memang ya kita juga tahu bahwa para pebisnis ini juga tidak semuanya baik. Ada juga situasi memancing masyarakat untuk awal-awal barang mencair, setelah itu jadi bisa disimpulkan kalau fenomena ini memberikan keuntungan bagi para pengusaha online begitu? Lebih banyak ke para pengusaha online. Baik, saya ke Pak Ustadz. Pak, jika sebelumnya telah ada fatwa, sejauh ini apa sih Pak penekanan yang telah didapatkan dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI? Oke. Jadi sebenarnya yang pertama yang ingin ditekankan dari fatwa itu bahwa sifat fatwa itu kan mengajak. Ya, mengajak. Jadi tentu saja yang berhak untuk mengeluarkan aturan-aturan terkait sanksi dan apa itu adalah pihak pemerintah dalam hal ini yang memegang kendali. Maka dalam hal ini MUI melihat bahwa ada riak yang muncul dari masyarakat, dari kemudian transaksi-transaksi ini yang kebanyakan mereka itu merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut. Nah, oleh karena itu ya fatwa ini mengajak bahwa hal ini bisa merugikan orang, tolong dihentikan begitu. Seperti itu penekanannya. Lalu kemudian Pak, sejauh ini dari penekanan atau ajakan ini, apakah ada pengurangan dari jumlah masyarakat yang merasa tertipu Pak? Nah, ini kan pertama fatwanya baru. Fatwanya baru. Baru beberapa hari. Baru beberapa hari ini, bahkan baru kemarin ya. Kemarin disampaikan. Nah, ini juga belum ada penelitian secara mendalam sampai di mana pengaruhnya. Apakah pengaruhnya kepada seller atau kepada konsumen, kita belum lihat sampai di sana. Belum memiliki ya Pak ya? Iya, betul. Data riset sejauh ini.
Lalu menyikapi ini, kapan sih MUI mulai sadar kalau ini sudah menyalahi aturan dari syariah kita? Ya, ini sebenarnya perbincangan internal MUI itu sudah ada, atau pembahasan ini sudah ada sebulanan terakhir. Ya, meskipun kalau kita lihat misalnya sebenarnya fenomena ini kan sudah lama. Sudah lama. Nah, tetapi fenomena yang dilihat bahwa ini ada sesuatu yang mungkin ya bisa menimbulkan darar atau kerusakan lebih banyak. Maka lalu kemudian dari internal MUI Sulawesi Selatan ini melihat bahwa ini harus dibuatkan fatwa. Ya, harus dibuatkan. Jadi karena adanya aduan dari lama-lama sehingga MUI mengeluarkan fatwa baru kemarin. Betul. Seperti itu. Betul. Baik, saya ke Pak Aryato. Pak, hubungan dengan lahirnya fatwa yang dikeluarkan MUI atas Mystery Box ini seperti apa, Pak? Ya, yang pasti berkaitan dengan aturan tentu akan ada implikasi pada bisnis yang dijalankan oleh siapapun. Seperti contoh fatwa atau ajakan yang dikeluarkan oleh MUI, saya sangat yakin bahwa itu pasti akan menurunkan income pendapatan dari pelaku usaha, khususnya yang bergerak di Mystery Box ini. Pasti. Lalu Bapak melihat Mystery Box ini memang apakah resolusi yang bagus ke depannya untuk dikembangkan atau bagaimana sih, Pak? Iya. Kita belum bisa menguji ya secara ini, karena ini kan tentu masih ada beberapa kejadian yang terjadi, apalagi memang sejauh ini memang pemerintah belum secara resmi mengeluarkan aturan apakah dia bersifat pelarangan dan sebagainya. Maka kita belum bisa meyakinkan bahwa model seperti ini adalah model yang efektif. Walaupun sebenarnya itu tadi saya bilang bahwa ini hanyalah salah satu strategi dari ribuan macam strategi di dunia online untuk memasarkan produk. Saya pernah membaca sebuah artikel, ada warga negara Amerika Serikat yang dia jual itu batu. Jadi batu itu diambil di sungai, terus batunya dia simpan dibuat kotak mirip sarang burung. Jadi seolah-olah batunya ini adalah burung, sarang burung, dia jual dan laku. Itu laku dan luar biasa sampai dia jadi banyak hal-hal strategi yang sepertinya memang tidak masuk akal, tapi justru mendapat respon dari masyarakat. Contoh ini kejadian yang terbaru, kalau tidak salah yang bisnis NFT itu, membawa ada anak muda di Sidoarjo mendapatkan uang kurang lebih 1,8 miliar hanya karena menjual foto. Padahal kalau dipikir itu tidak ada nilai bisnis, tapi inilah dunia digital yang tidak bisa diprediksi bagaimana tingkat fluktuasi bisnisnya di dalam begitu. Baik Pak Ustadz, kita sendiri tahu ya praktek jual beli Mystery Box ini sudah lama terjadi. Lalu kenapa baru ada fatwa kemarin? Nah, ini juga perlu kami tekankan, terutama mungkin ke teman-teman pengusaha bahwa asal muasal atau asal usul perilaku sosial manusia itu diperbolehkan. Dalam hal ini transaksi itu dibuka pintu lebar-lebar. Makanya tadi ketika dikatakan di sana banyak hal yang dilakukan, yang ditemukan, diinovasikan terkait dengan hal tersebut, silahkan, pintu syariat terbuka selebar-lebarnya. Nah, apa yang dibatasi oleh syariah itu adalah hal-hal yang kemungkinan tadi akan menimbulkan konflik. Itulah yang dibatasi. Jadi misalnya silahkan berinovasi di dalam penjualan selebar-lebarnya, tapi jangan menipu. Dan ada unsur haram. Ada unsur ketidakjelasan, ada unsur penipuan, ada unsur perjudian. Saya kira hal-hal yang dilarang di dalam transaksi-transaksi tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan pintu inovasi yang dibuka di dalam syariat untuk mengembangkan hal-hal yang kira-kira memberikan keuntungan kepada para pengusaha-pengusaha kita. Jadi MUI mengeluarkan fatwa atas dasar? Nah,
MUI mengeluarkan fatwa ketika adanya unsur bahaya tadi. Bahaya tadi. Ya, ketika adanya unsur perjudian, unsur penipuan, lagi unsur-unsur ketidakjelasan, inilah baru kemudian ini yang tidak boleh. Coba deh cari cara yang lain yang kira-kira tidak ada unsur merugikannya itu untuk kemudian dilakukan. Ya. Baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Arianto, biasanya Pak, penjualan mystery box ini apakah memang rawan terjadi dan biasanya apa sih Pak produk yang ditawarkan? Ya kalau saya lihat sih beberapa contoh kasus bermacam-macam ya sebenarnya. Bermacam-macam. Macam-macam. Yang banyak korban juga ini para ibu-ibu sebenarnya, perempuan ini. Dan itulah saya bilang bahwa memang ya seperti dia katakan Pak Ustadz tadi, bahwa ini memang kecenderungannya lebih banyak unsur judi ya, karena tidak bisa diperkirakan apa sih isi barang dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa apapun ini adalah salah satu strategi bisnis sebenarnya. Sisa pemerintah dalam hal ini membuat regulasi yang jelas. Apakah memang kalau memang jelas itu tidak bisa dibiarkan, maka harus keluar aturan yang jelas bahwa ini dilarang. Tapi kalau misalnya memang mau dibuat regulasi kebijaksanaan untuk mereka, ya kami juga dari kebetulan saya di Kadin juga, kami dari Kadin maupun Japnas ya tentu siap berdiskusi lah dengan pihak pemerintah terkait hal-hal untuk bagaimana supaya mystery box ini tentu dari pihak MUI kita juga pasti inginkan kita berdiskusi, karena hal ini memang tidak bisa dibiarkan, karena ini bisa berpotensi nanti menimbul, walaupun mungkin secara perlahan akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Karena kita tidak tahu ini ya, bisa jadi nanti awalnya mungkin ini barang-barang yang istilahnya yang legal, lama-lama nanti menjadi barang yang tidak legal. Karena semakin membeli kemana-mana begitu ya, betul. Lalu Pak, kita tahu ya mystery box ini kebanyakan dilakukan oleh pengusaha yang pure pengusaha. Lalu kemudian mungkin ada beberapa yang tidak dari pengusaha atau jalur berbisnis karena melihat kesempatan ini lalu kemudian masuk memanfaatkan situasi. Itu bagaimana sih Pak penekanannya dari pihak yang terkait? Ya itulah saya bilang. Artinya kalau berbicara sebenarnya kalau aspek bisnisnya, ya tentu siapapun berhak untuk menjalankan kegiatan ini. Ya kalau istilah kami biasa pedagang, pebisnis dan pengusaha itu berbeda. Pedagang, pebisnis dan pengusaha itu kalau berbeda. Pengusaha sudah pasti tahu bahwa pengusaha ini ya cinta NKRI lah. Kita tidak boleh merusak negara ini dengan sistem bisnis yang bakal menghancurkan negara kita. Nah kalau pebisnis ya mereka mungkin berpikir apapun itu yang penting menghasilkan uang, tidak berpikir mau halal, mau haram, mau hancur negaranya atau tidak. Yang penting uang ya Pak. Iya betul. Cuan nomor satu begitu. Cuan nomor satu. Baik, sejauh ini Pak, apa sih Pak barang dari berbagai barang ini yang dikirimkan, apa biasanya sih Pak yang dia datang dan apa yang biasanya diharapkan oleh para ibu-ibu tadi? Ya gimana ya, kalau mungkin jenis barang ya banyak sekali sih sebenarnya spesifikasinya ya, tapi kan harapannya kita tahu sih kalau ibu-ibu kan maunya belanja murah hasil maksimal. Belanja murah hasil maksimal ya. Nah inilah yang terjadi mungkin yang membuat mereka resah karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah makanya memang ya sekali lagi perlu memang aturan yang jelas kalau memang ini apakah mungkin dibuatkan metodologi yang khusus atau bagaimana, karena kita mesti juga merespon bahwa sekarang ini konsumen menginginkan barang yang murah namun berkualitas. Murah dan berkualitas dan sekarang memang banyak didapatkan di marketplace. Sebenarnya banyak sih kalau mau dipikir banyak sih kalau di marketplace sekarang ini jumlahnya hampir ribuan di seluruh dunia dan semua kita bisa mengaksesnya dengan lancar sekarang. Nah sekarang sisa membuat nah ini sebenarnya di momen-momen ini sebenarnya dimanfaatkan oleh para pebisnis yang mungkin berpikir wah ini adalah banyak uangnya nih kalau kita mainkan seperti ini. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kemudian Pak Ustadz, pasca lahirnya fatwa haram mystery box, tindak kelanjutannya apa sih Pak Ustadz dari MUI Sulawesi Selatan? Tentu saja karena pertama sifat MUI adalah memberikan masukan-masukan, yang memberikan ajakan-ajakan, tentu saja hal ini ajakan pertama kepada masyarakat ya, apakah itu ke pengusahanya atau kepada konsumennya untuk transaksi-transaksi yang mempunyai sifat-sifat
yang judi kah dia, penipuan kah dia, atau hal-hal sebagainya yang bisa merugikan orang lain, hal ini untuk sesegera mungkin dihentikan. Dihentikan ya Pak. Lalu kemudian apa sih Pak terkait adanya fatwa yang lahir ini, kedepannya akan ada kelanjutan lagi kah mengkawal fenomena ini? Ya, tentu saja karena kan seperti tadi dikatakan bahwa fenomena bisnis itu akan terus berkembang. Ya, mungkin hari ini kita menemukan mystery box dengan berbagai permasalahan syariah di dalamnya, dan kemungkinan di masa yang akan datang kita juga akan menemukan transaksi yang mungkin yang mirip, lalu kemudian dimodifikasi dengan cara-cara yang lain, dan itu akan terus kita ikuti. Itu yang harus diikuti selalu dari MUI. Ya, betul. Lalu kedepannya MUI akan menetapkan aturan apa lagi Pak jika memang mystery box ini terus berkelanjutan karena fenomena ini sudah tidak bisa dihentikan lagi, karena dilihat income yang dihasilkan dari mystery box ini sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi bagaimana? Karena ini sifatnya bisnis. Ya, sifatnya bisnis. Pertama tentu saja ketika banyak konsumen yang merasa dirugikan, maka lama-lama ini akan redup secara sendiri, ya, secara sendiri seperti itu. Akan tetapi karena ini mungkin belum semua masyarakat teredukasi tentang hal tersebut, maka kemudian MUI menalurkan sebuah fatwa seperti itu. Dan tentu saja dalam hal ini tugas MUI kan membuat fatwa. Ya, adapun nanti yang bersifat regulatif itu akan ada di tangan pemerintah. Seperti itu. Baik, Pak Arianto. Lalu Pak, caranya Pak agar terhindar dari praktek mystery box ini, apa yang perlu diperhatikan Pak? Ya, kalau dasarnya sih caranya jangan bertransaksi pada dasarnya. Lalu bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat yang sudah terlanjur atau tergiur Pak? Seperti apa? Ya, nah itu tadi bahwa memang ya namanya bisnis seperti ini tentu banyak inovasi yang akan dilakukan oleh para pelaku mystery box ini untuk merekrut. Sekali lagi mungkin ya kami juga sebagai pengusaha mengharapkan kepada masyarakat untuk ini kan sebenarnya begini, akan kelihatan track record dari apa istilahnya nih para pelaku marketplace itu. Di situ akan kelihatan track recordnya. Jadi kami biasanya menyarankan ke teman-teman ya kalau dia bintang 5, kalau dia bintang 4, terus lihat lagi apa sih komentar-komentar yang dilakukan oleh yang dikeluarkan oleh para konsumennya. Nah, jadi di situ akan kelihatan. Artinya itu salah satu cara juga sebenarnya. Tapi apapun itu karena ini memang sudah mulai meresahkan, jadi ya untuk sementara ya dihentikanlah dulu untuk melakukan transaksi mystery box ini. Karena kita takutkan akan jadi fenomena luar biasa, yang tadi yang kita takutkan justru barang-barang ilegal nanti akan bermunculan, itu akan merusak tatanan nanti. Merusak negara juga ya. Betul. Seperti itu. Baik Pak Ustadz, koordinasinya lintas yang terkait atas fenomena-fenomena seperti ini seperti apa? Tentu saja karena MUI ya sebagai fungsinya yang pertama memberikan masukan ya, ke masyarakat tadi yang melakukan transaksi apakah sebagai penjual atau sebagai pembelinya, lalu kemudian masukan kepada yang punya marketplace ya untuk tidak misalnya memberikan ruang kepada apakah dia sebagai seller untuk menjual di tempat itu karena ini mengandung hal yang berbahaya misalnya, dan sekira sudah beberapa juga marketplace melakukan itu, artinya dia menutup pintu untuk hal-hal seperti ini. Dan juga ya kepada pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk membuat aturan-aturan tadi. Jadi sejauh fatwa yang dikeluarkan ini belum ada respon dari pemerintah begitu Pak? Karena memang mungkin masih dalam baru. Proses itu. Ya. Masih baru, tapi sudah ada feedback feedback lisan mungkin sebelum adanya aturan yang jelas? Sampai sekarang kami belum mendapatkan. Belum mendapatkan dari para pemerintah. Baik, seperti itu. Lalu Pak Arianto, bagaimana peran pemerintah di fenomena ini Pak, yang Bapak lihat? Ya, itu tadi tentu dari hasil fatwa Majelis Ulama tentu menjadi pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan kepada pemerintah untuk membuat regulasinya kalau memang ini perlu dibuatkan regulasi. Jadi kalau memang ini harus dilarang ya pasti pemerintah mengkaji lah. Dalam kondisi sekarang seperti saya bilang bahwa fenomena bisnis ini begitu banyak, jadi tidak bisa juga secara serta-merta ini sebagai
pemerintah atau Amirul Mukminin ini mereka langsung melakukan beredar dan sebagainya. Tentu harus ada kajian-kajian yang mendalam yang melibatkan para pelaku-pelaku usaha yang mungkin di marketplace dan sebagainya. Kalau Pak Rianto melihat fenomena mystery box ini, apakah urgent Pak diterbitkan aturan? Ya harus. Itu tadi saya bilang, karena ya memang sesuatu yang meresahkan sebenarnya tidak meresahkan pun harus keluar aturan, apalagi sudah meresahkan. Iya. Ini sudah masuk meresahkan ya. Iya, sudah meresahkan sebenarnya. Baik, saya ke Pak Ustadz nih Pak. Langkah antisipasi untuk mengawasi transaksi mystery box ini apa Pak? Ya, tentu saja bahwa ini kan pelaku-pelaku usaha tadinya ini mereka selama mereka tidak misalnya ditekan oleh sebuah aturan yang pasti, maka tentu saja mereka akan terus mencari celah untuk melakukan itu. Dan dalam hal ini sebenarnya bukan ranah Majelis Ulama untuk mengawasi. Iya, untuk mengawasi hal-hal tersebut. Jadi Majelis Ulama itu melihat fenomena yang muncul di tengah-tengah masyarakat, lalu kemudian memberitahukan bahwa hukumnya seperti ini. Hukumnya seperti ini. Lalu kemudian ditunggu pemerintah untuk yang berhak untuk apakah membredel ataukah menghentikan dan sebagainya dari sisi aturan dan dari sisi kekuatan hukum hanya pemerintah. Hanya pemerintah yang punya itu. Jadi jelas di sini MUI hanya mengingatkan saja dan menghimbau begitu ya Pak ya. Lalu Pak Arianto melihat fenomena ini Pak, himbauannya Bapak terkhusus untuk teman-teman pebisnis dan juga konsumen. Ya, himbauan kami sebenarnya dalam metodologi bisnis sebenarnya itu ada berbagai macam cara. Yang terpenting bagaimana kita berusaha ini tidak merugikan siapapun, karena ini menyangkut sustainable-nya sebuah usaha. Kalau sekali saja kita tidak dipercaya dalam berbisnis, maka seterusnya tidak akan bisa dipercaya lagi. Dan kalau itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan, maka ya sebenarnya bukan pebisnis lagi, jadinya dipenipu lagi pikirannya kan. Iya. Kepada masyarakat juga itu tadi saran kami, perhatikan baik-baik siapa sih sebenarnya yang lakukan interaksi bisnis. Itu akan kelihatan di marketplace, pasti akan ada klasifikasi dari masing-masing penjualnya ini, masing-masing sellernya akan kelihatan. Jadi bisa menghindari untuk sementara ya, sebelum keluar aturan dari pemerintah untuk menghindari kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat. Dan tidak diinginkan ya Pak. Betul. Lantas Ustadz sendiri himbauannya untuk masyarakat apa Pak Ustadz? Tentu saja ini himbauan secara menyeluruh bahwa terutama misalnya kepada teman-teman pengusaha yang melakukan bisnis-bisnis yang kira-kira ada unsur-unsur yang merugikan di dalam. Kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya melakukan bisnis ini banyak sekali caranya, banyak sekali pintunya. Silakan berinovasi seluas-luasnya, tetapi tetap memperhatikan etika bisnis, ya, tetap memperhatikan akhlak di dalam berbisnis, karena juga ini yang akan menjamin keberlangsungan dia nanti sebagai pebisnis. Karena kalau misalnya berpikir hanya jangka pendek, mungkin dia bisa melakukan itu. Tapi kalau jangka panjang, yakin saja orang-orang yang tidak jujur, yang tidak etis di dalam berbisnis, pasti akan dia berhenti dengan sendirinya. Kira seperti itu. Seperti itu. Lalu kemudian menyikapi mystery box ini, fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI sejauh ini yang disambut oleh teman-teman pebisnis dan juga masyarakat, seperti apa feedbacknya Pak? Tentu saja karena mungkin ini adalah pertemuan pertama di tempat dengan teman-teman pengusaha, dan saya kira teman-teman pengusaha itu akan selalu mencari hal-hal yang bersifat memberikan manfaat, memberikan maslahat. Karena kenapa? Ya itu juga untuk nanti kelangsungan bisnisnya seperti apa. Ya, mereka pasti, ya pengusaha yang sejati akan melihat hal seperti itu. Nah, pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip tidak sejati itulah yang melakukan hal-hal yang penipuan hingga hari ini masih melakukan itu. Iya. Jadi feedbacknya baik dari para pelaku usaha yang benar-benar pengusaha Pak. Betul. Baik ya Pak ya. Untuk mengedukasi masyarakat terkait dari fenomena mystery box ini dan juga fenomena-fenomena yang merugikan masyarakat terkhususnya. Silakan dimulai dari Pak Ustadz dulu. Oke, baik. Yang ingin kami tekankan bahwa sesungguhnya usaha atau perdagangan di dalam Islam ini adalah sesuatu yang sangat mulia.
Bahkan dikatakan 8 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Ya, 8 dari 10 pintu rezeki dari perdagangan. Oleh karena itu, tentu saja kami tidak menginginkan bahwa dengan keluarnya fatwa ini lalu kemudian muncul persepsi mengatakan bahwa wah ini para asatidz kita, para ustadz-ustadz kita kerjanya hanya melarang saja kiri kanan. Ya, kita atau di dalam syariah ini betul-betul dibukakan pintu selebar-lebarnya untuk berusaha. Bahkan begitu banyak ayat-ayat, begitu banyak hadis yang mendorong orang untuk menjadi pengusaha, mendorong orang untuk menjadi pedagang. Akan tetapi yang dibatasi di dalamnya adalah kira-kira yang bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang kira-kira dibatasi, dan itu mungkin terbagi dalam beberapa hal. Hal yang bersifat perjudian, hal yang bersifat ketidakjelasan, hal yang bersifat penipuan, hal yang bersifat ribawi, dan hal-hal yang lain kira-kira yang bisa menimbulkan bahaya. Jadi syariat itu muncul untuk sebenarnya melindungi umat manusia, bukan untuk melarang orang untuk berusaha, bukan untuk melarang orang untuk berdagang. Seperti itu. Baik, dilanjutkan oleh Bapak Anggota, silakan. Ya, kita kalau berbicara terkait bisnis maupun usaha, jadi segala bentuk usaha yang dijalankan sesuai aturan, saya yakin hasilnya pasti akan baik. Sesuatu yang baik akan menghasilkan sesuatu yang apakah kesejahteraan dan sebagainya. Makanya ya siapapun itu, khususnya mungkin teman-teman pengusaha ataupun yang para pebisnis yang online, mari kita menjalankan aturan-aturan berbisnis, etika-etika berbisnis. Karena kalau berbicara etika tentu tidak tertulis, tapi ada etika-etika khusus yang harus kita sama-sama jalankan, karena sekali lagi bahwa terkadang satu masalah yang dibuat oleh pebisnis itu akan berimplikasi pada pebisnis yang lain atau pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi mengikuti aturan dan sebagainya itu sangat tentu menunjang hierarki bisnis ini akan bergerak terus, dan bisa tentu menopang perekonomian baik secara strata keluarga maupun untuk negara dan bangsa ini. Nah, gitu. Itu, Pak Pak, ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita, dan saya minta closing statementnya. Seperti apa dan bagaimana menyikapi misteri box ini? Harapan serta masukan Bapak. Dimulai dari Pak Arianto dulu. Ya, terkait misteri box, ya kalau harapan saya untuk sementara ini jangan lakukan dulu transaksi. Karena kita menunggu dulu, karena MUI sudah mengeluarkan fatwa kemarin, khususnya di Sulawesi Selatan, kita menunggu dulu bagaimana respon pemerintah dalam mengeluarkan aturan, karena sekali lagi sesuatu yang meresahkan kalau dibiarkan itu pasti akan menjadi sesuatu yang akan bukan lagi meresahkan tapi menakutkan nantinya. Itu yang mungkin closing statement saya. Kalau masukannya Pak? Yang masukan saya kepada ibu-ibu terutama yang senang belanja-belanja di online, silahkan berbelanja. Masih banyak marketplace yang lain yang menyiapkan harga-harga yang kompetitif. Bukan hanya mungkin ya marketplace di Indonesia, di seluruh negara-negara di luar negeri pun kita bisa mengakses dengan mudah, bahkan dengan harga yang jauh lebih kompetitif. Gitu, baik, ya. Pak Ustadz silahkan. Baik, tentu saja terkait dengan misteri box, sikap MUI Sulawesi Selatan ini sudah cukup jelas, dan itu sudah keluar dalam bentuk keputusan bersama, dalam hal ini fatwa. Ya, berarti sesuatu ini sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dan harus dihentikan. Terus masukannya ya masukannya kepada teman-teman pengusaha, ya silahkan berusaha ya, dan Islam memberikan pintu seluas-luasnya untuk itu. Lalu kemudian kepada masyarakat umum yang selama ini menjadi konsumen, tingkat pengetahuan kita tentang apa atau barang yang harus dibeli itu sebaiknya berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Karena kalau berdasarkan keinginan ya banyak keinginannya, tetapi kalau berdasarkan kebutuhan kita akan memilah bahwa oh ini loh kebutuhan saya, ini keinginan saya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pemirsa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, saya ingin berterima kasih kepada Pak Ustadz Nasrullah bin Sapa, yakni selaku anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan, dan juga Arianto Burhan Maka selaku Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional. Akhirnya saya Hajratul Aswad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.